Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar? Iya, mari kita lanjutkan materi kita, subtema 2, pembelajaran ke-6. Mari kita mulai ya. Era globalisasi membuat pencaksilat dikenal di mancanegara. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah berlatih pencaksilat dengan tekun? Anak-anak, kamu akan kembali berlatih pukulan dan tangkisan dan mengombinasikannya dengan pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Jika telah terampil, kamu juga dapat mengombinasikannya dengan sikap pasang. Ingat, untuk selalu berlatih dengan penuh semangat serta penuh rasa bangga sebagai anak Indonesia. Adakah kesulitan yang kamu alami saat melakukan kombinasi gerak dasar silat? Bagaimana rencanamu ke depan supaya keterampilan silatmu semakin meningkat? Anak-anak, kalian bisa berkonsultasi dengan guru PJOK kalian jika kalian mengalami kesulitan. Rencana kalian ke depannya supaya keterampilan silatmu semakin meningkat adalah latihan dengan tekun, dengan rajin, jangan pantang menyerah. Teruslah semangat dan berusaha sampai kalian bisa melakukan gerakan-gerakan silat itu. Anak-anak, mempelajari pencak silat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Kemarin kita sudah mempelajari tentang dampak dari globalisasi, baik negatif dan positifnya. Jadi, sikap kita terhadap barang-barang yang ada di Indonesia yang berasal dari luar negeri adalah kita harus selektif. Kemudian kita juga harus tetap membanggakan produk Indonesia. Tidak harus semua menggunakan produk-produk dari luar negeri. Karena kualitas dari produk Indonesia pun tidak kalah bersaingnya dengan produk dari luar negeri. Anak-anak, sekarang mari kita baca dialog berikut. Ini tentang Edo dengan Benny ya. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Benny, Edo, kenapa kamu pilih sepatu ini? Sepatu ini yang ini sepertinya lebih enak. Ini bikinan Singapura loh. Edo menjawab, aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Benny menimpali, oh iya? Memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Edo menjawab, loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu, juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Benny menjawab, oh begitu ya? Edo juga, iya Benny, karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Benny menjawab, iya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Anak-anak, berdasarkan dialog dari Edo dan Benny tadi, mari kita baca dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana karakter Edo dan Benny? Karakter Edo yaitu mencintai produk dalam negeri. Karakter Benny yaitu lebih menyukai produk luar negeri. Yang kedua, apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Ia menganggap produk luar negeri lebih baik. Kemudian yang ketiga, apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasannya. Kurang tepat. Dengan memilih produk luar negeri, Benny justru meningkatkan ekonomi negara produksi produk tersebut.
Nah, jika banyak orang bersikap seperti Benny, ekonomi Indonesia akan menurun karena uang beredar di luar negeri. Kemudian yang keempat, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Karena ia menganggap kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Yang kelima, apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contohnya ya. Sikap Edo adalah benar, karena dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga turut membantu negara. Uang kita tetap beredar di negeri sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Yang keenam, apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cinta produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Benny seharusnya tidak perlu malu menggunakan produk dalam negeri. Mungkin mereknya Indonesia, tetapi kualitasnya dunia. Dengan membeli produk-produk Indonesia, kita turut memajukan ekonomi negara karena usaha di negeri kita bisa berkembang, membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, dan peredaran uang terjadi di negeri sendiri. Nah, anak-anak, mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Anak-anak, di era globalisasi sekarang, dengan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Nah, kemarin kita sudah dijelaskan ya bahwa bahan bakar yang digunakan pada pembangkit listrik itu menggunakan bahan-bahan yang mudah habis dan tidak terbarui, sehingga kita harus rajin-rajin atau lebih hemat menggunakannya agar jika bahan-bahan tersebut habis, maka listrik kita tidak dapat kita manfaatkan sampai masa depan nanti. Nah, anak-anak, mari kita baca kembali peta pikiran yang telah kita buat pada pembelajaran 3. Nah, peta pikiran tersebut berisi tentang informasi dari teks berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik yang dibacakan guru waktu itu kan? Ya, ibu kan membacakan waktu itu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi teks menghemat listrik itu ya. Nah, kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Di situ ada kata yang bercetak miring. Nah, kita cari kata-kata yang bercetak miring tersebut anak-anak, karena kita akan mencari kosakata non baku dan merubahnya menjadi kata baku, serta kita akan merubah menjadi kalimat efektif. Nah, mari kita cari kata-kata yang bercetak miring pada teks Mengapa Harus Hemat Energi. Nah, ini anak-anak adalah kata-kata yang bercetak miring pada teks barusan ya. Nah, di sini di paragraf 1 itu ada dibutuhkan. Kemudian ada bayangin gimana jadinya. Nah, kemudian di paragraf 2 itu ya. Paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, setelah kita menemukan kata-kata bercetak miring tersebut, mari kita isi tabel berikut anak-anak. Kita isi kata-kata yang bercetak miring itu merupakan kata-kata non baku. Selanjutnya, kata non baku tersebut kita rubah menjadi kata baku. Dan setelah berubah menjadi kata baku, kita akan membuat kalimat efektif menggunakan kata baku tersebut. Nah, anak-anak, ini sudah ada alternatif jawaban. Nah, kalian bisa perhatikan, kalian bisa buat referensi untuk jawaban kalian ya. Ini yang pertama, itu ada butuhkan. Nah, kata bakunya membutuhkan. Yang kedua, gak bisa bayangin. Kata bakunya adalah tidak bisa bayangkan. Yang ketiga, gimana jadinya? Itu menjadi bagaimana jadinya. Yang keempat, gara-gara. Kata bakunya adalah akibat. Bikin itu membuat, banget itu sekali, tenggelamkan itu menenggelamkan, kalau itu menjadi kalau, bakal itu akan,
Buat menghindari menjadi untuk menghindari. Gampangnya, nah kata bakunya adalah sederhana. Kayak itu kata bakunya seperti. Kalau udah matiin, nah menjadi kalau sudah mematikan. Yang terakhir gak dipakai, menjadi tidak terpakai. Nah, kemudian kata-kata baku kita buat kalimat efektif. Ini sudah ada beberapa contoh kalimat efektif ya. Membutuhkan. Nah, ini menjadi para pasien DBD membutuhkan perawatan intensif. Nah, yang kedua tidak bisa bayangkan. Jika lampu tidak pernah ditemukan, kita tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya malam hari tanpa penerangan. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana jadinya? Kalimat efektifnya, bagaimana jadinya jika seluruh generasi muda menggunakan narkoba? Nah, kemudian yang keempat sampai ke-14, kalian perhatikan, itu ada contoh kalimat efektifnya ya. Itu menjadi referensi. Nah, kalian bisa membuat kalimat efektif sendiri dengan kata-kata kalian sendiri tapi menggunakan kosakata baku tersebut ya. Jika barusan kita sudah menemukan kata non baku dan kita rubah menjadi kata baku serta kita sudah membuat kalimat efektif, sekarang kita baca kembali teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Kemudian kita temukan informasi penting dari setiap paragraf. Nah, kemudian kita isi dalam diagram halaman-halaman gambar seri ini ya. Halaman 1 itu judulnya, halaman 2 itu pernyataan umum, halaman 3 dari penjelas, halaman keempat simpulan dan pendapat penulis. Nah, mari kita isi ya. Halaman 1 itu halaman judul, mengapa harus hemat listrik ya. Kemudian halaman 2 pernyataan umum itu terdapat pada paragraf 1, yaitu hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Kemudian halaman 3 dari penjelas itu dengan paragraf 2 ya. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik atau gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan. Mencairnya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Paragraf ketiga atau halaman keempat ya. Yaitu salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Kemudian halaman keempat yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu paragraf keempat ya. Dengan melakukan hal itu kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan bisa kalian share. Dan juga jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada penjelasan dan kata darimu mami yang kurang tepat. Sampai jumpa pada pembelajaran subtema 3 anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.